Model pembelajaran perilaku. Model pembelajaran perilaku adalah kerangka konseptual atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik yang didasari pada tanggapan atau reaksi peserta didik terhadap rangsangan atau lingkungan. Model pembelajaran perilaku ada dua. Yang pertama, model pembelajaran secara tuntas, dan yang kedua adalah model pembelajaran pengajaran secara langsung. Pembelajaran tuntas adalah salah satu usaha dalam pendidikan yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik mencapai penguasaan terhadap kompetensi tertentu. Ciri model pembelajaran secara tuntas. Yang pertama, terstruktur. Terdapat silabus yang menjelaskan pembelajaran pada materi tertentu. Yang kedua, penyampaian materi secara tepat. 3. Evaluasi yang diharapkan pada tes. Peserta didik dapat mencapai nilai secara memuaskan atau tuntas. Ya, ini nilai langsung saya bagikan ya. Ya, Ya, Bu. Ya, nilainya lulus semua. Ada satu nilai yang paling tinggi. Nur Eka Pratiwi. Ya, bagus ya. Nilainya 95. Makan. Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep dan atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Ciri-ciri pembelajaran secara langsung. Yang pertama, memaksimalkan waktu belajar. Kedua, melatih percaya diri. Ketiga, pengajaran secara langsung tatap muka.
atau guru menstruktur pembelajaran dan lingkungan belajar. Keempat, evaluasi yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Tadi teman kalian sudah presentasi mengenai pertumbuhan penduduk. Tadi teman kalian telah menyebutkan apa itu pertumbuhan penduduk, terus disebutkan juga faktor-faktor pertumbuhan penduduk, terus ada juga jumlah penduduk di Indonesia tahun sekarang hingga tahun 2025. Maka setelah itu saya akan menambahkan beberapa materi. Yang pertama pengertian pertumbuhan penduduk. Di sini disebutkan pertumbuhan penduduk adalah semua orang yang pada waktu sensus dilaksanakan 6 bulan lamanya tinggal di suatu negara, atau penduduk adalah orang yang bermukim di suatu negara lebih dari 6 bulan. Jadi ketika kalian bermukim di suatu negara lebih dari 6 bulan itu dapat dikatakan sebagai penduduk, walaupun kalian belum mempunyai kartu tanda penduduk, itu kalian tetap penduduk. Kamu penduduk. Siapa di sini yang bukan penduduk? Semua penduduk pasti kan. Walaupun kalian masih di bawah umur, kalian belum punya kartu tanda penduduk, tapi kalian disebut penduduk. Tadi teman kalian sudah presentasi tentang pertumbuhan penduduk. Tadi teman kalian sudah berbicara mengenai apa itu pertumbuhan penduduk, apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Terus juga disebutkan bahwa penduduk di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sekarang hingga nanti tahun 2025 diprediksi akan meningkat. Oke, maka dari itu saya akan sedikit menambahkan materi tentang pertumbuhan penduduk. Yang pertama di sini adalah pengertian pertumbuhan penduduk. Penduduk adalah semua orang yang pada waktu sensus dilaksanakan 6 bulan lamanya tinggal di suatu negara. Yang kedua, penduduk adalah orang yang bermukim di suatu negara lebih dari 6 bulan. Jadi di sini tidak dibatasi usia. Penduduk itu tidak dibatasi usia. Ketika seseorang lama tinggal di suatu negara, di suatu tempat lebih dari 6 bulan itu dikatakan penduduk, walaupun belum memiliki kartu identitas sebagai penduduk. Siapa di sini yang bukan penduduk? Kalian semua penduduk. Kalian penduduk kan? Penduduk Indonesia tentunya. Oke. Ya, pertumbuhan yang kedua, pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk adalah pertambahan penduduk pada waktu dan wilayah tertentu yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Tadi udah mengerti tentang pengertian penduduk, maka di sini pertumbuhan penduduk adalah pertambahan. Jadi di sini pertambahan suatu penduduk pada waktu dan wilayah tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor yang kalian tadi jelasin, ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Di sini ada penggolongan pertumbuhan penduduk yang dikatakan pertumbuhan penduduk itu rendah adalah ketika meningkatnya suatu penduduk kurang dari 1%. Dikatakan sedang apabila pertumbuhan penduduk meningkat 1-2% dan dikatakan tinggi apabila lebih dari 2%. Yang kedua, angka kelahiran dan kematian. Angka kelahiran adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran selama 1 tahun untuk tiap 1000 penduduk. Jadi di sini tuh satu banding